Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu membayar nazar yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Daud Womsiwor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, sebelum kami datang dalam siaran Bina Keluarga Kristen, Tuhan berkati kami untuk menyiarkan firman-Mu kepada semua jemaat-Mu yang menyaksikan dan melihat siaran kami ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau mau datang turut campur di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau melihat dan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami berdoa dan kami mohon kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyum bagi Tuhan, mengawali aktivitas kita di hari baru ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dari Imamat pasal 27 ayat 5. Demikian kata firman Tuhan. Membayar nazar. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di pagi hari ini, saya berikan tema yaitu nilai hidup di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang baru adalah anugerah Tuhan. Sebab setiap hari kita bangun, kita diberi kesempatan untuk menilai kembali hidup kita. Tentang bagaimana kita hidup, melayani, dan mengabdi kepada Tuhan. Dalam bacaan pagi ini, Imamat 27 berbicara tentang pembayaran nazar, yaitu janji yang diucapkan seseorang kepada Tuhan dan diwujudkan melalui persembahan. Dan ayat 5 khusus menyinggung tentang penilaian manusia berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam konteks nazar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks Imamat pasal 27, bangsa Israel diajar bahwa ketika seseorang bernazar, seperti misalnya mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, maka ada penilaian tertentu yang ditetapkan berdasarkan usia dan kekuatan seseorang untuk bekerja atau melayani, yaitu laki-laki usia 5 sampai 20 tahun dinilai 20 shikal perak, karena pada masa itu mereka dianggap mulai mampu bekerja, memiliki kekuatan fisik.
dan produktivitas yang aktif. Dan perempuan pada usia yang sama dinilai 10 sikal perak bukan karena nilai hidupnya lebih rendah, tetapi karena dalam konteks sosial dan ekonomi zaman itu, peran dan tanggung jawab pekerjaan berbeda. Artinya, penilaian ini bukan menunjukkan tentang harga hidup seseorang, tetapi lebih kepada takaran tanggung jawab dan kemampuan yang dapat diberikan dalam pengabdian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat ini kita diajak belajar 3 hal penting, yaitu yang pertama, Tuhan menghargai setiap tahap hidup kita. Bahwa usia berapapun kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Seperti anak muda memiliki tenaga atau orang tua memiliki kebijaksanaan, semua bernilai di hadapan Tuhan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, Nazar bukan sekedar janji, tetapi persembahan hidup. Bahwa dalam perjanjian baru, Roma pasal 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, Nazar kita hari ini bukan lagi tentang nilai uang, tetapi tentang kesetiaan kita untuk hidup bagi Kristus dan setia melayani untuk memberi waktu dan tenaga serta hati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nilai hidup tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Tuhan, bahwa dunia menilai manusia dari harta, jabatan, dan rupa, tetapi Tuhan menilai dari hati yang taat dan setia. Sekalipun dalam imamat ada ukuran sikal, namun di mata Tuhan nilai tertinggi adalah ketaatan dan kasih yang tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang banyak orang mengukur nilai diri dari pekerjaan, kekayaan, atau pengaruh. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh ukuran dunia, tetapi oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa jika kita bernazar, maka kita berjanji untuk melayani, mengajar, memberi, atau hidup benar. Sehingga lakukanlah itu dengan sukacita. Jangan menunda atau lupa, sebab Tuhan melihat ketulusan hati, bukan besar kecilnya pemberian. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kesimpulan dari renungan kita di pagi hari ini, yaitu bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan, baik muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan. Kita semua memiliki tempat dan nilai di hadapannya. Karena itu,
marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai nazar yang hidup bagi Tuhan. Dan mulailah hari ini dengan tekad kita katakan, Tuhan, pakailah hidupku menjadi persembahan bagimu. Kiranya renungan di pagi hari ini menguatkan iman kita dan menolong kita untuk setia kepada Tuhan dan mengasihi sesama dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.